Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 presentasi kedua materi ketiga. Kami yang akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami, yaitu materi mengenai ukuran pemusatan dan penyebaran data. Nah, di sini saya Agnes Aurelia sebagai moderator dari presentasi ini, dan rekan saya Disanjeli Gabung 10. Saya Izurnia Berbukit. Saya Daulat Mamana Ginting. Saya Daniel Ripaldis Semarang. Oke, dan di sini pembahasan pertama untuk ukuran pemusatan data akan dibahas oleh rekan saya dan Ino. Di sini kan. Ukuran pemusatan data dibagi 3, yaitu min, median, modus. Pengertian ukuran pemusatan data yaitu suatu nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data tersebut. Min, rata-rata. Rata-rata merupakan konsep secara awam mengenai rata-rata merupakan titik berat dari seperangkat data atau observasi sensitif terhadap nilai ekstrim. Digunakan terutama bila teknik statistik lainnya seperti pengujian hipotesis akan dilakukan pada data. Untuk data yang tidak dikelompokkan data tunggal. X bar sama dengan sigma X per N. Di mana? Enggak, itu enggak. Enggak. Keterangan. Di mana X bar sama dengan rata-rata. Sigma sama dengan huruf besar Yunani sigma yang berarti jumlahkan. X sama dengan nilai suatu hasil pengamatan atau observasi. Sigma X sama dengan jumlahkan semua observasi. N sama dengan jumlah semua observasi. Median. Untuk data yang dikelompokkan, X bar sama dengan sigma F XI sigma X per sigma F, di mana X bar sama dengan titik tengah midpoint kelas interval ke 1, XI sama dengan titik tengah interval kelas, F sama dengan frekuensi observasi pada kelas interval ke 1, Fx sama dengan jumlahkan frekuensi tiap kelas interval. Lanjutkan oleh Dolat. Median adalah data yang terletak di tengah dari deretan atau kumpulan data yang telah disusun menurut ukurannya. Jika jumlahnya datanya genap, maka jumlah data tengah yang diketahui dibagi-bagi dua. Rumus data yang dikelompokkan. M sama dengan lem tambah W buka kurung N per 2 kurang CF tutup kurung per FM. Keterangan rumus, di mana M sama dengan median, in sama dengan batas bawah dari kelas interval, di mana media berdasarkan berada buka kurung kelas media tutup kurung. N sama dengan banyaknya observasi. CF adalah frekuensi kumulatif dari kelas interval sebelum kelas median. W adalah lebar kelas interval di mana median berada. Modus, data yang paling sering muncul atau data dengan
frekuensi tertinggi. Kalau satu modus saja disebut unimodal, dua modus disebut bimodal, dan kalau tanpa modus disebut non-modal. Ini saya akan menjelaskan contoh pemusatan data, di mana untuk data yang tidak dikelompokkan. Ini ada soalnya. Berikut ini data mengenai nama perawat 10 penderita yang dirawat di bangsal perawatan psikiatri dari suatu rumah sakit. Nah, ini ada tabelnya. Nah, yang ditanya ialah hitungan rata median modul lama perawatan dari pasien-pasien ini. Nah, di sini ada penyelesaian. Langkah pertama yaitu menghitung nilai rata-rata, di mana rata-rata di mana ada rumusnya tadi yang dijelaskan oleh rekan saya Daniel, yaitu X bar sama dengan sigma S per N, di mana sigma X itu ialah yaitu jumlah keseluruhan, jumlah semua observasi, observasi dari tabel tadi. Tabel tadi. Nah, yaitu jumlah X sigmanya yaitu ini. Sigmanya ini. Nah, ini sigmanya. Ini kan pasien itu nah, lawan perawatan sama dengan perawatan ini. Jadi ini adalah jumlah observasi. Balik. Nah, jadi di mana sigma X itu dia jumlah semua, di mana ini aturannya ini ditambahkan lagi. Jadi X bar sama dengan ini tadi dimasuki semua tabelnya, ditambah 14 ditambah 14. Nah, ini dia X bar sama dengan, untuk mencari rata-rata yaitu X bar sama dengan sigma X per N, di mana itu yang dicari, di mana jumlah semua observasi dibagi jumlah semua observasi. Nah, jumlah semua observasi tabel ini. Nah, jumlah semua observasi yaitu 10 dari ini. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. Nah, sedangkan sigma sigma X itu yaitu jumlahkan semua observasi. Inilah yang kita jumlahkan dibagi jumlah semua observasinya di sini. Jadi sama dengan ini 11 tambah 14 tambah 14 tambah 14 sampai ditambah 9 itu hasilnya ialah 188 per 10. 18 per 10 sama dengan ini dibagi 188 dibagi 10 sama dengan 18,8 hari. Nah, jadi untuk rata-ratanya ialah 18,8 hari. Nah, yang kedua itu Nah, langkah kedua itu kita disuruh mencari median. Nah, di sini urutan nilai observasi adalah sebagai berikut. 11, 14 seperti yang di sini tadi. Terus, karena banyak observasi genap, maka median merupakan rata-rata nilai dari observasi, di mana N per 2 sama dengan 10 per 2 sama dengan 5, dan N per 2 sama dengan 1 sama dengan 6. Jadi, median
median sama dengan median, jadi median sama dengan 14 ditambah 18 per 2 sama dengan 16 hari. Nah, kenapa 14 tambah 18? Karena kan media itu terletak di tengah, di mana nilai tengahnya itu ya 14 sama 18. Jadi disinilah dibuat 14 tambah 18 itu dibagi 2 sama dengan 16 hari. 16 hari. Kemudian yang kemudian jadi mediannya yaitu 16 hari. Nah, yang kemudian itu modus di mana modusnya itu oleh karena 14 hari adalah nilai yang paling sering muncul, maka modus adalah 14 hari. Nah, modus itu adalah nilai yang atau angka yang sering muncul. Nah, di sini kan yang paling banyak muncul itu angka 14. Jadi modusnya itu ialah 14. Jadi demikianlah penjelasan saya mengenai contoh soal pemusatan data. Saya akan menjelaskan tentang ukuran penyebaran data. Pengertian, penyebaran adalah suatu ukuran untuk mengetahui seberapa jauh penyebaran data dari nilai rata-ratanya. Ukuran penyebaran data terbagi menjadi 4, yaitu jangkauan atau range, yang kedua simpangan rata-rata, yang ketiga ragam atau variasi, yang keempat simpangan baku. Kita masuk ke jangkauan data. Jangkauan merupakan selisih data terbesar dari data terkecil. Jangkauan sering dilambangkan dengan R. Jangkauan data mempunyai rumus yaitu R sama dengan X max kurang X min. Keterangan R sama dengan jangkauan, X max sama dengan data terbesar, X min sama dengan data terkecil. Kedua, jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil ketiga dan kuartil pertama dengan rumus H sama dengan Q3 kurang Q1. Keterangan H sama dengan jangkauan interkuartil, Q3 sama dengan kuartil ketiga, Q1 sama dengan kuartil pertama. Yang ketiga, simpangan kuartil atau jangkauan semi interkuartil. Simpangan kuartil adalah setengah dari selisih kuartil ketiga dan kuartil pertama dengan rumus SK sama dengan 1 per Q3 sama kurang Q1. Keterangan SK sama dengan simpangan kuartil, Q3 sama dengan kuartil ketiga, Q1 sama dengan kuartil pertama. B. Simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata merupakan nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan nilai mean atau rataan hitungnya. Simpangan rata-rata sering dilambangkan dengan SR. Simpangan rata-rata terbagi menjadi 2, yaitu skala tunggal dengan rumus SR sama dengan sigma NI sama dengan 1 per XI kurang X per N. Keterangan SR sama dengan simpangan rata-rata, XI data ke-1, X sama dengan rataan itu, N sama dengan banyak data. Data bergolong atau berkelompok dengan rumus SR sama dengan sigma NI dikurang sama dengan 1 FI XI sama kurang X per sigma NI sama dengan 1 FI. Keterangannya SR sama dengan simpangan rata, XI sama dengan data ke-1, X sama dengan rata hitung, FI sama dengan frekuensi data ke-1. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang ragam. Ragam atau yang disebut dengan variasi adalah nilai yang menunjukkan besarnya penyebaran data pada kelompok data. Ragam variasi ini dilambangkan dengan S2. Ragam ini terbagi menjadi 2, yaitu 1. Variasi untuk data tunggal. Variasi untuk data tunggal ini harus menggunakan rumus S2 sama dengan sigma NI dikurang 1 dalam kurung XI dikurang X bar untuk kurung 2 per N. Keterangannya S2 sebagai variasi, X1 XI sebagai data ke-1, X sama dengan rata-rata hitung, yang N yaitu banyaknya data.
Yang kedua adalah variasi untuk data bergolong atau berkelompok. Ini menggunakan rumus S2 sama dengan sigma NI dikurang 1 FI dalam kurung XI kurang X bar 2 per X sigma NI dikurang 1 FI. Keterangan sebagai variasi, XI sebagai data ke-1, X sama dengan rataan hitung, FI sebagai frekuensi data ke-1. Selanjutnya adalah simpangan baku. Simpangan baku adalah atau yang disebut dengan juga deviasi standar, merupakan akar dari jumlah kuadrat deviasi sebagai banyaknya data. Simpangan baku sering dilambangkan dengan S. Simpangan baku terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama simpangan baku untuk data tunggal dengan rumus S sama dengan akar sigma NI kurang 1 dalam kurung XI kurang X bar 2 per N. Keterangannya S sama dengan simpangan baku, XI sama dengan data ke-1, X sama dengan rataan hitung, N yaitu banyaknya data. Contoh soal. Dan contoh soal akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya kembali akan menjelaskan contoh dari penyebaran data. Di mana di sini ditanyakan tentukanlah simpangan rata-rata, ragam dan simpangan baku dari data berikut. Ini datanya. Nah, di sini ada nilai, ada frekuensi. Nah, ya, sebenarnya di sini pasti di sini saya akan menjelaskan ini atau untuk data yang dikelompokkan memang tidak ada. Tapi di sini di soalnya mungkin tidak dituliskan. Tapi untuk misalnya ini memang harus dicari dulu min-nya atau rata-ratanya. Nah, di mana di sini saya menggunakan rumus min untuk data yang dikelompokkan. Di mana X bar sama dengan sigma F sigma F di FI dikali XI per sigma FI. Nah, dimana itu ini sigma ini nggak usah dipedulikan. Ini kayak cuman apa namanya ya? Biar ada aja di sini sigma ini, jadi nggak usah dipedulikan. Jadi kita XI-nya, sedangkan di sini XI-nya yaitu tadi kan ada tabel ini. Nah, tabel ini dibuat tabel seperti ini. Nah, dimana tadi kita balik ke rumus rata-rata mencari nya dengan XI-nya. Nah, XI. Nah, dimana ini F XI ini F XI dimana bagi dia 280 tadi di sana dibagi 40 dimana itu XFI-nya ini S-nya bagi 40. Nah, jadi 2080 dikali 40 sama dengan 52. Nah, yang kemarin itu kita carilah kita carilah simpangan data bergolongnya atau simpangan rata-ratanya. Nah, di sini simpangan rata-ratanya saya menggunakan rumus data bergolong atau berkelompok, di mana SR sama dengan sigma N1 sama dengan sigma N sama dengan 1, FI buka kurung X1 dikurang X bar tutup kurung. Nah, di mana itu lagi kita ini nggak usah kita pedulikan sigmanya ya, kita cari itu ini. Nah, di ini FI buka kurung X1 dikurang X bar itu di mana terletak di baris. Itu lagi ya. Nah, yang ini tadi ini. Jadi carilah nah, oke. Di mana itu X bar itu yaitu rataan hitungan. Inilah rataan hitungan dari FI 1 dikurang X bar. Terus dia ini per 40 sama dengan 5,45. Yaitu S2 itu mencari ragamnya. Dimana di sini rumusnya saya menggunakan rumus dari untuk data yang bergolong, di mana 1/2
1/40, 1/40, buka kurung, 1/40 sama dengan 1810, di mana 1810 itu berada di sini. Ini tadi kan kita ini lagi, contohnya sama lagi sigmanya gak usah dikulikan, itu hanya apa? Itu biar lengkap aja bertanya. Terus itu sama dengan 1/40 dikali 1810 sama dengan 45,25. Nah yang terakhir itu kita cari dan apa simpangan bakunya. Mana simpangan baku itu rumus di sini saya menggunakan rumusnya yaitu S sama dengan oh ya ini dilanjut lagi sama dengan akar 45/25 sama dengan 6,73. Nah, jadi hasilnya ini untuk simpang baku, ini untuk simpang rata-rata, ini untuk simpang baku, dan ini untuk simpangan baku. Ini untuk ragam, ini simpangan baku. Ini penjelasan saya. Terima kasih. Penutup guys, ayo sekian dari presentasi kami dari kelompok 3, kami ucapkan terima kasih.